Pernah ada kejadian mencekam dan menggemparkan penduduk desa Bangsongan ketika seorang warga kedatangan tamu yang menanyakan kepemilikan dari rumah kosong yang berada di depannya. Ternyata mereka adalah pemilik sound system, pemain musik dan tukang rias yang datang untuk menagih pembayaran sewa jasa mereka. Mereka mengatakan rumah terbengkalai itu baru saja menggelar hajatan sehari sebelumnya, sembari memperlihatkan faktur orderan dan alamat rumah kosong. Dengan bingung, si tetangga pun menjelaskan jika rumah tersebut sudah lama kosong. Jadi tidak mungkin ada gelaran hajatan yang dirinya sendiri tidak tahu letak rumahnya yang berada persis di depan. Namun siapa sangka tak hanya juru rias, pemilik sound dan pemain elektron yang tertipu. Seorang bidan desa kabarnya juga pernah menjadi korban kejailan dari makhluk tak kasat mata penunggu rumah tersebut. Konon di suatu malam bidan itu menerima panggilan membantu persalinan untuk ibu-ibu hamil. Tanpa berpikir panjang, sang bidan pun langsung mendatangi rumah itu dan benar-benar membantu proses persalinan hingga lahirlah seorang bayi. Menurutnya tidak ada yang ganjil selama proses persalinan itu, hingga dirinya pulang ke rumah tanpa curiga. Keesokan harinya sang bidan datang kembali ke rumah itu untuk mengambil peralatan yang tertinggal. Alangkah terkejutnya saat melihat rumah itu sudah berubah menjadi rumah kosong. Menurut cerita masyarakat setempat, rumah itu dulu dihuni oleh satu keluarga yang kemudian mewariskannya secara turun-temurun. Sampai suatu saat penghuni terakhirnya meninggal dunia dan kepemilikan rumah itu dialihkan ke kerabatnya yang lain. Sejak saat itulah terjadi hal-hal aneh, seperti pembeli rumah yang sering sakit-sakitan dan mendapat gangguan dari makhluk-makhluk halus. Mereka akhirnya menyerah dan pergi meninggalkan rumah begitu saja karena ketakutan. Beberapa penghuni baru yang menempati rumah itu juga tidak ada yang bertahan lama. Pernah suatu waktu rumah itu ditinggali oleh seorang pemuka agama dari Jombang. Namun karena sering terjadi gangguan di rumah yang ia tempati, setiap hari rumah tua itu didoakan. Tetapi tetap saja akhirnya pemuka agama itu pindah tanpa alasan jelas dan meninggalkan rumah hingga terbengkalai. Akhirnya karena tidak ada yang berani menempati, rumah beserta pekarangan itu dihibahkan untuk desa Bangsongan. Dan rencananya akan dibangun sekolah dasar dengan jumlah ruangan hanya 4 kelas. Namun tak lama kemudian bangunan sekolah itu dirobohkan karena tidak banyak diminati warga dan terbengkalai hingga kini. Bangunan rumah yang semakin tidak terawat membuat kondisi halamannya dipenuhi tanaman liar.